Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seragam dinas PNS dan P3K ya. Jadi tentunya teman-teman sudah tahu lah ya, bahwa saat ini sudah keluar peraturan mengenai seragam dinas PNS dan P3K. Kedua jenis ASN ini saat ini sudah bisa mengenakan pakaian dinas yang sama. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 yang di dalam peraturan tersebut tidak lagi membedakan seragam dinas PNS dan P3K. Keduanya sudah sama, yaitu disebut sebagai aparatur sipil negara. Dan kali ini saya menemukan tulisan yang sangat bagus di Kompasiana ya. Jadi Kompasiana ini merupakan website yang bisa digunakan oleh semua orang untuk menulis terkait seluruh hal. Jadi saya sendiri juga sudah sempat menulis ya beberapa kali di Kompasiana ini. Dan tulisan ini terkait dengan seragam dinas PNS dan P3K yang tidak lagi dibedakan. Mulai dari latar belakang kenapa seragam PNS dan P3K disamakan, kemudian analisis dampak positif yang bisa terjadi jika kedua jenis ASN ini mengenakan seragam yang sama, kemudian dampak negatifnya, kemudian bagaimana solusinya, dan hal-hal lain mengenai aturan baru ini ya, terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang aturan pakaian dinas aparatur sipil negara di pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri. Dan untuk lebih jelasnya mengenai tulisan ini, langsung saja ya, kali ini kita akan coba lihat tulisannya dan kita akan coba bacakan. Bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah tulisan yang sangat bagus ya di Kompasiana, ditulis oleh Syahrial ya, Guru Madya. Judulnya Pakaian Dinas PNS dan P3K sekarang sama. Kita coba bacakan ya. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara. Peraturan ini menandai era baru dalam tata kelola aparatur negara, khususnya terkait dengan penyeragaman pakaian dinas antara pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Langkah ini tidak hanya mengubah penampilan visual di lingkungan kerja pemerintahan, tetapi juga membawa implikasi yang lebih dalam terhadap etos kerja, kesetaraan, dan efisiensi administrasi publik. Latar belakang perubahan. Sebelum diberlakukannya Permendagri Nomor 10 Tahun 2024, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara pakaian dinas PNS dan P3K. PNS mengenakan seragam berwarna kaki pada hari Senin dan Selasa, sementara P3K mengenakan pakaian hitam putih. Perbedaan ini tidak hanya bersifat estetis, tetapi juga menciptakan segresi visual yang dapat berimplikasi pada psikologi kerja dan interaksi antar pegawai. Aturan sebelumnya yang diatur dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 ternyata menimbulkan polemik di kalangan ASN. Banyak pegawai P3K yang enggan mematuhi aturan tersebut dan memilih untuk mengenakan seragam yang sama dengan PNS. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakpuasan dan resistensi terhadap kebijakan yang dianggap membeda-bedakan status kepegawaian secara visual. Analisis dampak positif. 1. Kesetaraan dan inklusivitas. Penyeragaman pakaian dinas antara PNS dan P3K merupakan langkah simbolis namun penting dalam mewujudkan kesetaraan di lingkungan kerja pemerintahan. Dengan menghapuskan perbedaan visual yang mencolok, kebijakan ini dapat mengurangi perasaan diskriminasi dan meningkatkan rasa kesatuan di antara seluruh komponen ASN. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip good governance yang menekankan pada inklusivitas dan non-diskriminasi.
2. Peningkatan etos kerja dan profesionalisme. Seragam yang sama dapat mendorong terciptanya identitas kolektif yang lebih kuat di kalangan ASN. Ketika seluruh pegawai mengenakan pakaian dinas yang seragam, fokus dapat lebih diarahkan pada kinerja dan profesionalisme, bukan pada status kepegawaian. Hal ini berpotensi meningkatkan motivasi kerja dan mengurangi friksi yang mungkin timbul akibat perbedaan status. 3. Efisiensi administratif. Selanjutnya, dari segi administratif, penyeragaman pakaian dinas dapat menyederhanakan proses pengadaan dan pengelolaan seragam. Hal ini berpotensi menghemat anggaran dan sumber daya manusia yang sebelumnya mungkin digunakan untuk mengelola dua jenis seragam yang berbeda. 4. Penyederhanaan birokrasi. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menyederhanakan birokrasi. Dengan menghapuskan perbedaan visual antara PNS dan P3K, proses administrasi dan interaksi dengan masyarakat dapat menjadi lebih sederhana dan efisien. Tantangan dan potensi masalah. 1. Resistensi terhadap perubahan. Meskipun bertujuan baik, setiap perubahan kebijakan berpotensi menghadapi resistensi. Beberapa pegawai mungkin telah nyaman dengan identitas visual mereka sebelumnya dan merasa kehilangan keistimewaan tertentu. Kemudian, 2. Biaya transisi. Implementasi kebijakan baru ini mungkin memerlukan biaya transisi, terutama dalam pengadaan seragam baru bagi seluruh ASN. Perlu ada perencanaan anggaran yang matang untuk menghindari pemborosan. 3. Potensi kebingungan publik. Dalam masa transisi mungkin akan ada kebingungan di kalangan masyarakat yang sudah terbiasa dengan perbedaan visual antara PNS dan P3K. Diperlukan sosialisasi yang efektif untuk mengedukasi publik tentang perubahan ini. Rekomendasi implementasi. Sosialisasi komprehensif. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang menyeluruh kepada seluruh jajaran ASN mengenai filosofi dan tujuan dari perubahan ini. Pemahaman yang baik akan membantu meminimalisir resistensi. 2. Transisi bertahap. Implementasi kebijakan ini sebaiknya dilakukan secara bertahap untuk memberikan waktu adaptasi bagi seluruh pihak terkait. Misalnya dapat dimulai dari level pusat sebelum diterapkan di daerah. 3. Evaluasi berkala. Perlu dilakukan evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas kebijakan ini, baik dari segi peningkatan kinerja maupun efisiensi administratif. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk penyempurnaan kebijakan di masa mendatang. 4. Penguatan budaya organisasi. Penyeragaman pakaian dinas harus dibarengi dengan penguatan budaya organisasi yang menekankan pada meritokrasi dan profesionalisme. Hal ini untuk memastikan bahwa perubahan tidak hanya bersifat kosmetik, tetapi juga substansial. Kesimpulan, Permendagri nomor 10 tahun 2024 tentang pakaian dinas ASN merupakan langkah progresif dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya berbicara tentang seragam, tetapi juga tentang kesetaraan, efisiensi, dan profesionalisme dalam pelayanan publik. Meskipun mungkin menghadapi tantangan dalam implementasinya, potensi manfaat jangka panjang dari kebijakan ini cukup signifikan. Keberhasilan implementasi kebijakan ini akan bergantung pada komitmen seluruh pemangku kepentingan, mulai dari level pengambil kebijakan hingga pegawai di lapangan. Diperlukan pendekatan yang holistik, melibatkan tidak hanya aspek teknis seperti pengadaan seragam, tetapi juga aspek psikologis dan sosiologis dalam mengelola perubahan di lingkungan kerja. Pada akhirnya, penyeragaman pakaian dinas ASN harus dilihat sebagai bagian dari upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Jika diimplementasikan dengan baik, kebijakan ini berpotensi menjadi katalis perubahan positif dalam birokrasi Indonesia, menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif, efisien, dan berorientasi pada kinerja. Sebagai penutup, penting untuk diingat bahwa esensi dari pelayanan publik bukan terletak pada warna seragam, melainkan pada integritas, kompetensi, dan dedikasi para aparatur negara. Penyeragaman pakaian dinas hanyalah langkah awal. Tantangan sebenarnya adalah memastikan bahwa perubahan ini diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja ASN secara keseluruhan. Dengan demikian, Permendagri nomor 10 tahun 2024 dapat menjadi titik awal yang bermakna dalam perjalanan panjang reformasi birokrasi di Indonesia. Ya, jadi itulah ya tulisan dari Syahrial, guru madya di Kompasiana yang saya rasa sangat bagus ya, menjelaskan seluruh hal berkaitan dengan kebijakan terbaru mengenai peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 10 tahun 2024 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Jadi sudah dijelaskan dari latar belakang sampai pada kesimpulan yang saya rasa ini adalah tulisan yang sangat bagus dan semoga harapannya benar gitu ya, bahwa perubahan seragam tersebut bukan hanya dilihat dari visualnya saja, tetapi esensinya dari efektivitas kerja seorang ASN bisa meningkat dan tidak ada perbedaan lagi gitu ya. Anggapan dari masyarakat ya semuanya sudah sama dan kerjanya sama dan tentunya dampaknya bisa meningkatkan kinerja masing-masing pegawai gitu ya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.